Mengapa kita harus fokus dan ambisius dalam menjalani hidup? Jadi kayak gini teman-teman. Manusia itu hidup, dia itu mengejar dua hal. Pertama mengejar umur, kedua mengejar fase. Kalau misalkan dua hal ini tidak dikejar, maka manusia itu ketinggalan. Jadi di era kompetisi global ini, yang namanya kemampuan dan ilmu pengetahuan itu memang kejar-kejaran. Dan kita jangan sampai ketinggalan. Manusia mengejar tiga hal. Yang pertama kemampuan, yang kedua ilmu, yang ketiga gelar. Nah, tiga hal ini dia membawakan kita relasi yang bagus, relasi yang bisa membawa kita sampai keliling dunia, sampai kerja di Jepang misal, sampai kerja di Malaysia, kerja di Singapura, Korea Selatan, dan lain-lain. Kalau misalkan teman-teman itu tidak fokus dalam mempelajari suatu bidang tertentu yang teman-teman yakini bahwa bidang tersebut adalah bidang yang bisa membawa teman-teman kesuksesan, maka teman-teman itu akan menjadi manusia yang tak terarah. Seperti itu. Seperti gua guru matematika, gua akan banyak juga membawakan konten-konten matematika dan gua lakukan dengan serius. Ketika gua membuat konten tentang trading, itu hanya untuk implementasi bagaimana matematika itu berguna dalam trading. Misal seperti indikator, Ichimoku Cloud, ataupun Bollinger Band. Nah, itu semua pakai matematika dan gua akan membawakan konten mengenai hal tersebut juga. Kita harus benar-benar ambisius dalam mengejar hidup. Kenapa? Karena kita nggak punya waktu untuk berleha-leha, teman-teman. Ada umur dan fase yang mesti dikejar. Sesungguhnya nggak ada manusia yang bodoh, teman-teman. Yang ada hanyalah manusia yang kurang tekad untuk memulai segala sesuatu dari awal lagi. Untuk mengakui bahwa diri dia tuh masih bodoh gitu. Dan dia butuh fase proses pertumbuhan dari awal. Rata-rata manusia yang berhenti belajar ataupun berhenti berkembang, dia stuck sama karir yang gitu-gitu aja karena tidak bisa memanfaatkan waktu yang dimana dia itu mengalami banyak tekanan mental sehingga lebih banyak hiburan dibandingkan belajar. Kalau misalkan kita mengeksplorasi sesuatu yang benar-benar ada di karir kita, misal kayak aku nih matematika, nanti aku juga bisa nyerempet untuk sedikit belajar coding, aku juga lagi belajar trading, seperti itu. Maka yang namanya dunia matematika itu akan dibuat sangat luas dan tidak sempit. Ambisius itu artinya ketika kita bangun tidur, kita langsung mandi, lalu kita langsung melakukan sesuatu tuh yang seenggaknya produktif gitu. Terutama untuk aset digital. Aset digital misal seperti ngebuat konten, lalu berinteraksi dengan orang di media sosial. Hal itu di zaman sekarang sangat-sangat penting. Karena bagaimana kita bisa nyari relasi di luaran sana, ya, ketika kita tidak terhubung dalam media sosial gitu. Dalam media yang memang menghubungkan interaksi tanpa batas antara sosial satu dengan sosial lain. Kita terlalu banyak tekanan pribadi, teman-teman. Jadi kayak ada drama di keluarga kita, di teman-teman kita, dan kita terlalu bergelut dengan drama-drama tersebut. Sebaiknya drama tersebut dihindari saja. Dihindari lalu ditinggalkan. Kita harus mengejar relasi yang pasti, ilmu yang pasti, kemampuan yang teruji dengan pasti, agar kita itu bisa mendapatkan masa depan ambisius hidup kita yang pasti gitu, teman-teman. Kita jangan terlalu banyak berputar-putar. Misal seperti kita bangun tidur, kita mandi, lalu kita masih bingung kita ngapain. Itu hidup kamu berputar-putar di situ-situ aja. Yang namanya hidup, itu memang prosesnya itu emang dari awal. Manusia ketika nggak dapat kerjaan, ataupun menganggur, tandanya memang ada kekurangan-kekurangan dalam profesi dia yang mesti dia tambel. Seperti itu. Karena mendapatkan kepercayaan pekerjaan dari seseorang, itu sungguhlah berat. Kita mesti membuktikan prestasi kita, reputasi kita, dan juga kemampuan kita dalam menghasilkan sesuatu. Jadi ya, kita mesti punya gambaran dulu. Gambaran kita mau sukses di karir apa, kita studi di bidang apa yang sesuai dengan gambaran karir kita, lalu kita baca buku apa, lalu kita berteman dengan siapa. Nah, itu semuanya ngaruh, teman-teman. Jangan kita terombang-ambing kiri kanan gitu. Kita melihat nih, wow, ternyata di bagian sini sangat menjanjikan, lalu kita asal ngikut.
wow ternyata di bidang sini sangat menjanjikan, kita asal ngikut. Nah, kekuatan terbesar dari manusia adalah ambisi untuk fokus mengejar ya apa yang dia yakini dari awal kayak gitu. Jadi kita itu membuat jalan setapak untuk karir kita sendiri yang memang walaupun orang lain banyak mencibir, tapi jalan setapak itulah yang membawa kita kepada kesuksesan. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa untuk memainkan AI, memanfaatkan AI dengan baik, memanfaatkan e-book ya, terutama modul-modul yang ada di internet, memanfaatkan buku-buku yang bisa teman-teman baca untuk menambah pengetahuan, dan juga carilah relasi yang memang menampung ide dan pikiran teman-teman. Jangan teman-teman karirnya itu mau disetir. Misalnya nih teman-teman ngerasa gue nggak cocok jadi A kayak gitu, tapi disetir banget supaya jadi A kayak gitu. Teman-teman mesti bilang aku nggak cocok jadi A gitu, aku mau jadi B, dan memang dari awal aku menaruh batu jalan setapakku di B kayak gitu. Jadi kita itu nggak bisa plan teman-teman, kita itu memang mesti benar-benar ngebuat planning hidup kita itu dari awal. Misal kayak aku nih bangun tidur langsung buat konten, dan aku memang pengen jadi konten kreator juga gitu. Jadi aku harus memang ekstra kerja keras, ambisius, dan fokus untuk terus ngebuat konten agar aku bisa terhubung di media sosial. Lalu aku bisa menawarkan bisnis-bisnis aku, misal seperti les-lesan matematika, lalu les-lesan untuk orang yang mau lulus kedokteran, lalu bimbingan skripsi, dan juga mentoring trading, seperti itu teman-teman. Dan itu semua terhubung sama pengalaman aku sebagai guru. Jadi tali penghubungnya satu, yakni guru. Tapi percabangannya banyak karena kita meraup niche yang cukup besar. Ya sama seperti orang-orang lain, dia fokusnya satu. Misal seperti ngebuat keramik, tapi kan keramiknya itu niche-nya jadi banyak kayak gitu teman-teman. Itu namanya diferensiasi produk ya. Ketika kita mau diferensiasi produk, maka brandingan kita ataupun reputasi kita di bidang guru itu mesti dipupuk dulu. Seperti itu. Seperti aku punya pengalaman jadi guru itu udah lebih dari 10 tahun. Jadi aku untuk mengajar topik-topik lain ya biasa aja karena aku sudah menguasai skill komunikasi serta juga penyusun materi pendidikan. Untuk dunia pendidikan, hal yang paling sulit adalah menyusun materi pendidikan. Karena materi pendidikan kita itu mesti update dan juga mesti sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Nah, berarti tugas teman-teman yang baru ingin meniti karir adalah menentukan dulu fokus dan ambisi teman-teman mau kemana. Kalau memang teman-teman punya tekad, misal gue pengen berkarir di bidang B, di bidang A itu udah nggak bagus, ya sudah, teman-teman mesti bisa berani banting setir, mulai lagi dari awal. Jangan dengerin apa kata orang. Yang namanya manusia ketika sudah berambisi, pertumbuhan dan perkembangannya itu cepat, teman-teman. Karena kenapa? Karena dia memanfaatkan waktu, pikiran, dan tenaganya secara maksimal 24 jam untuk menggapai ambisi dan fokus yang sudah dia tentukan. Seperti itu. Jadi jangan pernah kehilangan tekad. Karena kata guru guys, ya, usaha tanpa tekad itu sama aja nihil. Jadi tekadnya dulu dikembangin, ambisinya dulu digedein kayak gitu. Ketika tekad sama ambisi ditinggiin, maka kita punya proud untuk ngerasa nih jalan yang kita tempuh ini ya memang sudah sesuai. Jangan kita parlente, jangan kita itu pelin-pelan. Misal kayak ada orang nih yang emang fokusnya itu udah jadi koki. Ketika dia mulai diterima kerja di suatu tempat untuk menjadi koki, ya dia nggak datang pas lagi wawancara. Kan nggak fokus gitu loh. Dia udah mau jadi koki, dapat batu tapak nih di jalan setapaknya dia untuk meniti karir. Tapi dia nggak mau naruh batu itu. Jadi emang tahapannya ya kita mesti kerja juga kayak gitu. Pertama nih kita mesti punya ilmunya, kita punya kemampuannya. Terus ketiga kita juga mesti diterima kerja. Dari kerja kita bisa dapat relasi. Setelah dapat relasi, ya kan, kita resign karena kita udah cukup secara finansial, lalu mencoba untuk membuka bisnis sendiri yang mengandalkan relasi, media sosial, kemampuan kita untuk marketing, ya.
dan juga website terutama ya, website, pengembangan website, dan juga pengalaman kita dalam mengolah customer, meyakinkan customer, dan memberikan yang terbaik untuk customer. Seperti itu teman-teman. Tanpa ambisi, nggak akan terjadi fokus. Tanpa fokus, nggak akan bisa kita ngebuat jalan setapak untuk karir dan kesuksesan kita. Tanpa jalan setapak, kita nggak tahu ilmu apa yang kita mesti pelajarin, kemampuan apa yang mesti kita kuasain, lalu kita mencari customernya siapa, kita nggak tahu tanpa jalan setapak itu. Karena itulah kita mesti banyak baca buku, supaya kita itu punya pemikiran yang luas tentang kreativitas, ya, ataupun kemampuan yang kreatif, sehingga jalan setapak yang kita jalanin ini itu bisa berlangsung lebih cepat daripada yang lain. Oke, sekian dulu video dari saya. Dadah.